Blora. Saat ditanya terkait agenda datang ke Blora, ia mengaku hanya silaturahmi ke tempat teman lamanya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Ahmad Mustaqim, reporter dari Tribun Muria. Silakan laporannya rekan Ahmad. Oke Rima, saya Ahmad Mustaqim dari Blora melaporkan ada kedatangan Anies Baswedan ya untuk ke Blora yang tiba-tiba karena tidak ada angin, tidak ada hujan karena termasuk bakal calon presiden. Anies Baswedan ini kemudian tiba-tiba berkunjung di Kabupaten Blora. Tampak Anies Baswedan ini menunaikan salat zuhur ya di Masjid At-Taqwa, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Selasa kemarin. Nah, saat ditanya terkait agenda datangnya Anies ke Blora ini, dirinya mengaku hanya kebetulan. Dirinya hanya mengaku silaturahmi saja kepada teman lama beserta keluarganya. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut enggan mengungkapkan siapa teman lamanya tersebut. Intinya ada di Kelurahan Tempelan. Nah, dirinya menegaskan kedatangannya di Blora hanya kebetulan, bahkan dirinya melempar pertanyaan kepada wartawan juga ya, karena sama-sama dalam saat itu kita juga tidak kebetulan bertemu. Sementara itu, Sudagio selaku pengurus takmir Masjid At-Taqwa mengaku senang bertemu dengan Anies Baswedan karena ini juga tiba-tiba juga kemudian kita singgung perihal tentang apa yang dibicarakan di Blora, dirinya tidak begitu mengetahui karena Anies Baswedan sendiri juga tidak mengatakan apapun. Tak hanya sembahyang, Anies Baswedan juga memberikan bantuan ya uang tunai kepada pengurus takmir Masjid At-Taqwa. Adapun beberapa warga juga tampak bersuah foto dengan mantan Menteri Pendidikan RI tersebut. Mungkin itu yang bisa kita laporkan dari Blora Rima di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad. Ada ke tempat teman lama, itu aja. Nemuin teman lama nih. Keluarganya ya. Keluarganya. Pak Anies temennya di mana Pak? Ada di sini di Tempelan. Oh, di Tempelan. Nah, ini udah sampai Tempelan. Oh, siap. Makanya sebelum sampai saya pas masuk dulu sholat itu sebentar. Apa mau sambung ke Pak Bupati juga, Pak? Ah, itu cuma silaturahmi aja. Oh, iya. Kemarin kok tahu dari mana? Enggak sih, tadi kebetulan main ke sini. Hah? Kebetulan ke sini langsung. Oh, ayo sama-sama kebetulan gitu. Anies Kemarin tuh terbang juga ya, Pak ya? Ya, Pak, terima kasih. Kemarin terbang juga ya? Iya, kemarin. Salam ya buat teman-teman semua ya. Siap. Matur ya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau DPP PSI Giring Ganesa mengumumkan partainya bakal masuk ke dalam koalisi besar di pemilu 2024 mendatang. Adapun koalisi besar itu disebut-sebut beranggotakan partai politik dari Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini didasari dinamika politik belakangan ini. Tak hanya itu, langkah ini juga telah didiskusikan bersama seluruh kepengurusan DPP PSI. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Naufal Lanten, reporter dari Tribun News. Silakan laporannya rekan Naufal. Ya, baik, Rima dan juga Tribuners, siang tadi DPP Partai Solidaritas Indonesia menggelar konferensi pers terkait keputusannya yang mana berencana untuk bergabung ke koalisi besar. Disebut diantaranya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga Koalisi Bersatu. Hal itu disampaikan saat konferensi pers yang digelar oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa dan juga Wakil Pembina DPP PSI Grace Natali. Mereka mengatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan dinamika politik yang terjadi belakangan ini dan juga telah diambil atau telah didiskusikan dengan para jajaran DPP PSI. Sementara itu Giring Ganesa juga menambahkan bahwa pihaknya beranggapan bahwa ada capaian Presiden Jokowi yang perlu dijaga serta disempurnakan pada era Presiden Joko Widodo. Hal ini pula, kata dia, menjadi landasan Partai Solidaritas Indonesia
untuk mengikuti langkah partai politik koalisi pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, Grace Natali juga menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan telah menunjukkan atau telah mulai membentuk gerakan-gerakan yang mananya koalisi besar yang diantaranya adalah partai-partai dalam KIB dan juga koalisi Indonesia Raya. PSI tidak ingin kehilangan momentum tersebut meskipun keputusan bergabungnya PSI besar ini belum berdasarkan komunikasi secara formal dilakukan baik pada KIB maupun kepada koalisi Indonesia Raya. Lebih lanjut, Grace menjelaskan alasan partainya ingin menjalin komunikasi dengan koalisi besar yang diantaranya adalah KIB dan KIR tersebut. Kata dia, PSI sebagai partai pendukung Jokowi ingin melihat program pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan ini dapat tuntas begitu hingga akhir periode jabatan Presiden Jokowi pada Oktober 2024 mendatang. Menurut Grace, hal itu penting buat PSI agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Misalnya pada program yang sudah berjalan namun tidak tuntas begitu pada sejumlah era pemerintahan ketika kepemimpinan sebuah pemerintahan. Untuk diketahui juga Tribuners bahwa koalisi besar yang diantaranya adalah KIB dan juga KIR bergulir selesai Presiden Jokowi bersilaturahmi bersama 5 partai politik di kantor DPP Partai Amanat Nasional di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 2 April 2023 lalu. Ya, demikian Prima dan juga Tribuners. Baik Novel, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi beberapa minggu ini banyak dinamika politik, makanya Partai Solidaritas Indonesia memang harus mengambil sikap. Baik dari Dewan Pembina, DPP, Dewan Pengarah, pertimbangan, semuanya rembukan bahwa memang ini adalah momentum yang sangat-sangat besar, ini sejarah besar. Kami berpikir bahwa ada capaian-capaian dari Pak Jokowi yang memang harus dijaga. Ada capaian harus diteruskan, disempurnakan. Dan juga kami pikir bahwa ini yang membuat dasar PSI bahwa kita harus menjalin komunikasi dan juga bersama-sama berkoalisi dengan partai politik yang memiliki arah perjuangan yang sama. Sendiri bahwa saat ini sudah mulai semakin menemukan bentuknya koalisi dari partai-partai pendukung Pak Jokowi. Di situ ada KIB, di situ juga ada KIR yang kemudian mungkin akan disebut koalisi besar. Masih terus mencari bentuknya, tapi komunikasi yang lebih intens sekarang sedang dan terus kita bangun. Nah, mengapa PSI memutuskan untuk membangun komunikasi yang lebih intens? PSI sebagai partai pendukung Pak Jokowi, kami ingin melihat bahwa program-program beliau yang sudah sangat baik akan terdeliver dengan baik sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi di Oktober 2024. Itu satu hal. Kemudian kita juga ingin memastikan agar pemilu 2024 berjalan dengan adil, dengan demokratis, dan tentunya kami ingin melihat pembangunan dan kerja baik Pak Jokowi, legacy baik yang sudah. Relawan Prabowo atau Repro siap memenangkan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Repro memperjuangkan Prabowo karena perjuangannya untuk Indonesia. Diketahui Repro yang tersebar di 29 provinsi ini sudah terbentuk sejak 2021 dan akan melantik strukturnya pada Mei mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan Alfian Firmansyah, reporter dari Warta Kota. Silakan Alfian. Relawan Prabowo Subianto atau yang disebut dengan Repro ini akan memenangkan atau menjadi relawan dari Prabowo Subianto di perhelatan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Repro ini sudah terbentuk sejak 2021, namun
namun pada bulan Mei 2023 nanti akan meresmikan atau struktur baru terhadap repro tersebut untuk mendukung Prabowo Subianto. Adapun juga repro ini sudah tersebar di 29 provinsi di Indonesia, terdiri dari di kabupaten kota di 29 provinsi tersebut. Repro ini sudah mulai banyak sekali merekrut dari anggota-anggotanya untuk merekrut anggota repro agar untuk fokus terhadap memenangkan dari Prabowo Subianto di perhelatan 2024. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Alfian. Selamat bertugas kembali. Puluhan kader Partai Demokrat ramai-ramai mendatangi pengadilan negeri setempat pada Selasa 4 April. Mereka menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum agar MA menolak PK yang dikabarkan diajukan oleh kubu Muldoko. Pengajuan PK tersebut berkaitan dengan kasus kudeta Partai Demokrat yang bergulir sejak 2021. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Mazak Hauzan, reporter dari Tribun Muria. Silakan laporannya rekan Mazak. Ya, baik, terima kasih Rima. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang ternyata isu kudeta Partai Demokrat yang bergulir sejak 2021 lalu belum berakhir. Bahkan baru saja memasuki babak baru, di mana Muldoko dan juga Joni Allen Marbun dikabarkan telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan terkait hal ini, puluhan kader dan juga pengurus Partai Demokrat di Kabupaten Pati pada hari Selasa 4 April kemarin mendatangi Pengadilan Negeri Pati untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dengan maksud agar Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh pihak Muldoko. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, aksi ini dilakukan serentak oleh seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Tujuan mereka melakukan aksi permohonan perlindungan hukum ini yang pertama yaitu untuk mencegah adanya pengurus Partai Demokrat tandingan di kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian juga tentunya sebagai wujud dukungan dari para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di seluruh Indonesia terhadap Agus Harimurti Yudhoyono yang mereka yakini sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, aksi yang dilakukan oleh pihak Muldoko ini mencoreng wajah hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebab menurut Joni, Muldoko masih menyandang status sebagai Kepala Staf Presiden, sehingga tindakannya ini bisa menjadi contoh buruk kehidupan bernegara di Indonesia yang merupakan negara hukum. Masih menurut Joni Kurnianto, aksi dari Muldoko sangat disayangkan karena pada 31 Maret 2021 lalu, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sudah mengeluarkan SK tentang penolakan permohonan pengesahan perubahan ADRT Partai Demokrat versi KLB Muldoko. Dan karena ternyata pada perkembangannya pihak Muldoko dan juga Joni Allen Marbun mengajukan PK, maka seluruh kader Demokrat di Indonesia bergerak bersama-sama untuk menunjukkan dukungan moral mereka terhadap Agus Harimurti Yudhoyono. Dan aksi itu ditunjukkan dengan mendatangi pengadilan negeri di wilayah masing-masing. Demikian Rima, kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Maska. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi kami pengurus DPC Kabupaten Pati, Partai Demokrat, beserta ditemani teman-teman 21 Ketua PAC seluruh kecamatan di Kabupaten Pati, kami memberikan dukungan terhadap Mas Ahy selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yaitu ini juga terjadi di seluruh pelosok tanah air, jadi di seluruh kota kabupaten tanah air dan juga DPD tanah air. Jadi kami memberikan surat
perlindungan hukum ya terhadap kita dari Partai Demokrat atas gara-gara kongres itu KLB kemarin ya. Dan ini karena memang sebetulnya sudah tahu semua bahwa kita dari Partai Demokrat yang sah adalah Mas Haris selaku ketum dan Mas Teguh Rifki Harsha yang selaku sekjen. Itu sudah sesuai dengan ADART dan di pengesahan perubahan susunan pengurusan masa waktu 2020 dan 2025. Dan itu sudah disahkan oleh Menkumham. Bahkan di secara pengadilan kita sudah Sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus administrasi sebagai panitia seleksi Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Jaya. Mereka dinyatakan lulus usai mengikuti ujian tulis di ruang rapat kantor DPRK Aceh Jaya pada Selasa 4 April. Ketua Komisi A DPRK Aceh Jaya, Mawardi Wahid, menyampaikan bahwa setelah dilakukan seleksi dari 12 peserta, itu akan diambil 10 peserta untuk menuju ke tahap wawancara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rizky Bintang, reporter dari Surabi News. Silakan laporannya rekan Rizky. Terima kasih Rima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa kami laporkan bahwasannya sebanyak 12 orang peserta yang mengikuti seleksi panitia seleksi Komisi Independen Pemilihan atau KIP di Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan lulus setelah mengikuti seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang berlangsung di Gedung Rapat Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan keterangan yang kita terima, Rima dan juga Tribunus di mana berada, bahwasannya ke-12 nama yang dinyatakan lulus usai mengikuti ujian tulis itu sendiri, diantaranya adalah Eka Laila, Ilyas, Manna Wasalwa, Muhammad Syarkawi, Zuljarni, Zahrul Fuadi, Harmizal, Suwardi, Sri Herdi, Syarwan, Istiqomah, dan juga Muhammad Milsa. Berdasarkan keterangan yang kita terima dari Ketua Komisi A DPRK Kabupaten Aceh Jaya, Mawardi Wahid, menyebutkan jika dari ke-12 nama itu sendiri nantinya akan seleksi kembali, di mana dari 12 akan muncul ataupun akan tertinggal 10 orang yang selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Pada tahap wawancara ini sendiri, Rima dan juga Tribunes, bisa kami sampaikan bahwasannya dari ke-10 peserta yang tersisa akan diambil 5 orang yang akan menjadi ataupun ditunjuk sebagai panitia seleksi tim penjaringan Komisi Independen Pemilihan ataupun KIP di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam keterangan ini sendiri, Rima dan juga Tribunus dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan bahwasanya tahapan wawancara itu sendiri direncanakan berlangsung pada Selasa depan, tanggal 11 April 2023, dengan pengumuman akhir yang akan dilakukan pada 13 April 2023. Begitu Rima dan juga Tribunus. Baik Rizky, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Partai Demokrat seluruh Indonesia menyambangi Pengadilan Negeri pada Senin 3 April 2023. Salah satunya adalah DPD Partai Demokrat Bali dan DPC Demokrat seluruh Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Bali, Imade Mudarta, saat menggelar jumpa pers di kantor DPD Demokrat Bali pada Senin 3 April kemarin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Ida Bagus Putu, reporter dari Tribun Bali. Silakan laporannya rekan Ida Bagus. Baik, terima kasih rekan Rima. Jadi benar, Partai Demokrat seluruh Indonesia menyambangi pengadilan pada Senin 3 April 2023 lalu. Salah satunya adalah DPT Partai Demokrat Bali dan juga DPC Demokrat seluruh Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Bali, Imade Mudarta, saat menggelar jumpa pers di kantor DPD Demokrat Bali pada Senin 3 April 2023 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Imade Mudarta mengungkapkan disambanginya pengadilan seluruh Indonesia itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Tak tanggung-tanggung jumlah pengurus Demokrat yang menyambangi pengadilan sebanyak 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC beserta simpatisannya dari seluruh Indonesia. Tujuannya guna meminta pengadilan tinggi dan pengadilan negeri menyampaikan harapan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung untuk menolak PK atau peninjauan kembali dari kubu Muldoko. Demokrat kubu AHY memandang pengajuan PK dari Muldoko bertentangan dengan perundang-undangan. Selain itu, hal tersebut juga tak sesuai dengan ADART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah melalui SK Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut telah terdaftar dalam lembaran negara. Pasalnya dalam proses PK yang direncanakan Muldoko terdapat 4 novum. Namun Mudarto mengatakan bahwa hal tersebut tak termaksud novum lantaran bukti tersebut pernah diajukan ke pengadilan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mudarto, adapun 4 hal yang diajukan Muldoko, yaitu pemberitaan di media massa yang dipersepsikan oleh kubu Muldoko bahwa ADART Partai Demokrat tahun 2020 dibahas di luar Kongres. Yang kedua, surat keputusan KLB kubu Muldoko tentang perubahan dan perbaikan ADART. Yang ketiga, surat keputusan hasil KLB kubu Muldoko tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020-2021 dan dokumen berupa pemberitaan media massa terkait pertemuan Dirjen Kumham dengan AHY didampingi para ketua DPD se-Indonesia yang dipersepsikan sebagai bentuk intervensi. Baik, itu dia laporan dari Tribun Bali, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ida Bagus, selamat bertugas kembali. Dan Tribunas, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Ketua DPD Demokrat Bali, Imade Mudarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Murti Agus Yudhoyono ya, berkaitan dengan pengajuan PK dari KSP Muldoko ya. Jadi ini rangkaian daripada KLB ilegal yang dilaksanakan oleh KSP Muldoko di Medan 5 Maret tahun 2021, di mana bertepatan dengan 3 Maret kemarin 2023, KSP Muldoko melakukan PK peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya, berkaitan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak ya permohonan daripada KSP Muldoko. Begitu juga bandingnya ditolak, begitu juga kasasinya ditolak. Yang langsung dilakukan oleh KSP Muldoko maupun Joni Allen Marbun itu ada 3 jenjang pengadilan, semuanya ditolak. Dan yang dilakukan oleh proksi Muldoko itu totalnya ada 16 proses hukum. Jadi poinnya adalah 16-0 ya, 16-0 ya. Jadi kami Demokrat itu memang diberikan keadilan oleh pengadilan di 19-0. Begitu tanggal 2 Maret 2023, Demokrat secara resmi kemudian mengumumkan calon presiden. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nrekang melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima. Hal ini dilakukan setelah Partai Besutan Agus Jabo Priyono ini resmi dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Kasman mengatakan proses verifikasi dilakukan di 12 kecamatan di Nrekang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Erlan Saputra, reporter dari Tribun Timur. Silakan laporannya rekan Erlan. Baik, terima kasih rekan Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar yang disampaikan oleh rekan Rima bahwasanya beberapa hari yang lalu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nrekang melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Rakyat Adil Makmur atau
Rima, kami lanjutkan bahwa beberapa hari yang lalu itu dari tim KPU Kabupaten Rekang telah melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Prima atau Partai Rakyat Adil dan Makmur. Hal ini dilakukan setelah Partai Besutan Agus Jabo Priyono ini resmi dinyatakan lolos verifikasi administrasi atau permin oleh Bawaslu dan KPU. Prima dinyatakan memenuhi syarat atau dalam surat KPU RI nomor 31 garing PL nomor 011 PU garing 05 garing 2023 tentang rekapitulasi hasil permin partai politik calon peserta pemilu 2024. Hal ini dibenarkan oleh salah satu komisioner KPU Rekang, yakni Pak Kasman, ketika diambil keterangannya kepada Tribun Timur. Dalam kesempatannya, Kasman mengungkapkan bahwa proses verifikasi faktual yang dilakukan di 12 kecamatan dengan menyambangi sekretariat Partai Prima sendiri yang berada di Desa Taulo, Kecamatan Alak, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian Kasman menambahkan bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, maka akan dilanjutkan dengan rapat pleno di tingkat kabupaten. Adapun mengenai hasil mengenai lolos atau tidaknya Partai Prima di Kabupaten Rekang akan ditentukan di hasil rapat pleno yang akan dilangsungkan sebentar sore. Demikian yang kami bisa sampaikan, rekan. Terima kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlan Saputra. Selamat bertugas kembali. Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron mengatakan jelang tahun politik, akun palsu kerap muncul di media sosial. Pihaknya juga kesulitan mengidentifikasi sosok di balik akun tersebut yang menyerukan ujaran kebencian dan adu domba. Oleh karena itu, ia menghimbau warga agar tidak terprovokasi dengan narasi adu domba yang diposting akun anonim tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Febrianus. Silakan rekan Febrianus dengan laporan Anda. Baik, Rima dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Bawaslu Nunukan belum lama ini mengimbau warga agar tidak terprovokasi dengan narasi adu domba yang diposting akun fake alias anonim melalui sosial media. Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusron mengatakan akun fake memang kerap kali muncul menjelang kontestasi pemilu. Sementara itu, kata Yusron, Bawaslu Nunukan sulit mengidentifikasi siapa di balik akun fake yang terus memunculkan narasi berbentuk ujaran kebencian dan adu domba. Sehingga Bawaslu Nunukan tidak bisa berkesimpulan mengenai akun fake adalah akal-akalan simpatisan partai politik atau para kontestan pemilu. Bila dilihat dari narasinya, kata Yusron memang mendiskreditkan salah satu calon atau kontestan, tapi Bawaslu tidak bisa berkesimpulan bahwa itu merupakan bagian dari simpati politik ataupun para kontestan pemilu. Untuk menekan masifnya narasi adu domba akun fake melalui kanal sosmed, Yusron berharap kerjasama dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas digital termasuk masyarakat. Dia mengimbau kepada warga Kabupaten Nunukan untuk tidak terprovokasi dengan narasi adu domba melalui sosial media. Yusron juga menegaskan agar para kontestan dan simpatisan partai politik untuk mematuhi aturan kampanye sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bila terbukti melakukan adu domba, pelaku bisa dijerat pasal 280 huruf D, junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Demikian laporan Kalimantan Utara, kembali terima di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Febrianus. Selamat bertugas kembali. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Halmahera Selatan, Darmin Hisali menyatakan DPK Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima sudah memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual kepengurusan partai yang diselenggarakan beberapa hari lalu.
Darmin menyebut DPK Partai Prima Halmahera Selatan memenuhi syarat pasca struktur kepengurusan partai, domisili kantor, dan keterwakilan 30% perempuan diverifikasi. Kendati demikian, DPK Partai Prima Halmahera Selatan bisa dinyatakan sebagai partai peserta pemilu 2024 jika sudah memenuhi syarat verifikasi faktual keanggotaan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Nur Hidayat Higani, reporter dari Tribun Ternate. Silakan laporannya, rekan. Ya, rekan Rima di studio dan pemirsa Tribuners. Baru-baru ini KPU Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima di Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, dalam verifikasi kepengurusan ini, KPU menyatakan bahwa Partai Prima telah memenuhi syarat kepengurusan. Itu mulai dari struktur partai, yakni ketua sekretaris bendahara, kemudian domisili kantor partai, dan 30% kepengurusan perempuan dalam struktur partai. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Halmahera Selatan, Darmin Haji Hasim, pada Selasa 4 April kemarin. Nah, menurut dia, Partai Rakyat Adil Makmur di Halmahera Selatan harus melalui satu tahapan lagi, yaitu verifikasi faktual keanggotaan. Nah, di dalam verifikasi faktual keanggotaan ini yang akan menentukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima di Halmahera Selatan memenuhi syarat atau tidak, yang nantinya akan direkomendasikan ke KPU Provinsi dan dilanjutkan ke KPU RI. Nah, Rima dan Tribuners, KPU Halmahera Selatan hingga saat ini belum mengumumkan secara langsung terkait hasil verifikasi keanggotaan. Nah, Darmin Haji Hasim pada kesempatan kemarin sudah menyampaikan bahwa batas verifikasi faktual Partai Rakyat Adil Makmur ini diselenggarakan terakhir pada Selasa kemarin. Namun hingga saat ini belum ada hasil yang disampaikan langsung atau disampaikan resmi oleh KPU Halmahera Selatan. Nah, dalam verifikasi keanggotaan ini, Rima dan Tribuners, KPU menggunakan rumus tersendiri. Nah, di mana jumlah anggota keseluruhan Partai Prima akan dibagi dengan jumlah sampel yang diambil dalam verifikasi itu, kemudian dibagikan lagi dengan jumlah dukungan Partai Prima dan dikalikan dengan jumlah anggota Partai Prima yang telah memenuhi syarat verifikasi. Nah, Rima dan Tribuners, rumus ini yang digunakan oleh KPU Halmahera Selatan untuk memverifikasi Partai Prima di Halmahera Selatan. Namun untuk hasilnya sendiri belum diketahui pasti, namun informasinya KPU Halmahera Selatan dalam waktu dekat ini akan langsung mengumumkan hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Prima di Halmahera Selatan. Demikian Rima dan terus dapat kami laporkan di Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Hidayat, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Halmahera Selatan, Darmin Haji Hasim. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk kepengurusan sudah kami lakukan verifikasi. Untuk kepengurusan itu ada 3. Yang pertama KSB-nya, pengurusnya, Ketua Sekretaris Bendahara. Terus yang kedua itu domisili kantor. Dan yang ketiga itu keterwakilan 30% perempuan. Dan hasil verifikasi faktual kepengurusan itu sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk hasil. Nah, sekarang kita lagi menunggu hasil verifikasi keanggotaan. Nah, hari ini batasnya tanggal 4. Insya Allah nanti sebentar sampai sore ini, sampai malam jam 12 lah begitu, kita sudah bisa tahu hasilnya, kira-kira status hasil verifikasi keanggotaan untuk Partai Prima pasca keputusan Bawaslu ini seperti apa. Nah, jadi nanti sebentar malam lah kita sudah bisa tahu hasilnya. Sementara kita lagi menunggu teman-teman di tingkat bawah dan beberapa tim yang turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi untuk mengirimkan data lembar kerja hasil verifikasi itu. Sementara kita lagi konsultasikan. Kalau dia bisa dinyatakan lolos keanggotaan itu dia harus memilih gimana? Begini, ada rumusnya sebenarnya itu. Jadi
rumusnya itu jumlah keanggotaan partai prima itu disipol. Komisi Pemilihan Umum Karawang akan menetapkan daftar pemilihan sementara atau DPS Pemilu 2024 hasil pencocokan penelitian oleh petugas pendataan pemilih pada Rabu 5 April hari ini. Ketua KPU Karawang Miftah Farid menyampaikan pihaknya sudah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran atau DPHP di tingkat desa atau kelurahan. Termasuk juga rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan. Ia melanjutkan setelah DPS ditetapkan nanti akan ada hasil perbaikan lagi untuk validasi ulang jika ada perubahan data seperti meninggal, pindah alamat, atau terlewat coklit. Miftah juga meminta bagi masyarakat yang tidak masuk dalam DPS bisa langsung mendatangi kantor PPS di kelurahan atau desa ataupun PPK di kecamatan. Selama kurang lebih 30 hari ke belakang, tanggal 30, 31 itu kemarin rekan-rekan di PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP. Setelah di tingkatan desa kelurahan tanggal 30, 31, tanggal 1 dan 2-nya itu direkap di tingkatan kecamatan di PPK. Seluruh PPK di Kabupaten Karawang itu sudah melaksanakan rapat rekapitulasi terkait dengan DPHP tadi, daftar pemilih hasil pemutakhiran, yang dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, artinya Panwascam berarti ya, Panwaslu kecamatan, kemudian ada perwakilan LO masing-masing parpol dan juga di sektor terkait. Tiba saatnya nanti tanggal 5 April itu kami KPU Kabupaten Karawang akan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran tadi. Jadi perseteruan antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kini memasuki babak baru. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga kini berujung saling lapor. Seperti apa kronologi sangkarut yang masih bersarang di tubuh Partai Demokrat? Berikut rangkumannya. Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Demokrat. Yang menyampaikan gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 diantaranya merupakan mantan kader dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo. AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan KLB untuk mengganti kepemimpinan dan kepengurusan Demokrat. Ia menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam permasalahan yang ada. Masih dari konferensi pers yang sama, AHY menyampaikan ia telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Jokowi pada 1 Februari 2021. lalu. Namun surat yang berisi permintaan konfirmasi dan klarifikasi Presiden terkait kabar itu tak mendapat tanggapan dari pihak istana. Lantas Demokrat kembali berkirim surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang berisi permohonan perlindungan hukum dan pencegahan penyelenggaraan KLB itu pada 4 Maret 2021. Kemudian pada 5 Maret 2021 atau 1 hari setelahnya, KLB benar saja terjadi di sebuah hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya keputusan KLB Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB melalui proses voting. Adapun KLB ini diprakarsai oleh seorang mantan kader Demokrat yang telah dipecat, yakni Darmizal. Terkait keputusan KLB ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat. SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin. Ia tidak pernah terfikir bahwa partai yang selama ini menjadi rumah dan kendaraan politiknya mendapat perlakuan yang sedemikian ini. AHY didampingi jajaran petinggi Demokrat dan 34 orang DPD Demokrat seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin 8 Maret 2021.
Mereka menyerahkan 5 kontainer berisi berkas yang menguatkan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD atau ART yang ada di dalam partai. Pihaknya yakin Kemenkumham akan memeriksa dan memproses perkara ini dengan penuh integritas. Tak mau kalah, Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama. Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya atau Selasa 9 Maret. Merespons itu, pemerintah menyatakan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat yang diajukan kubu Muldoko. Setelah ditolak oleh pemerintah, kubu Muldoko masih mencari celah untuk mendapat legitimasi hasil KLB Deli Serdang. Akan tetapi upaya itu selalu kandas, misalnya ketika kubu Muldoko mengajukan gugatan atau putusan Yosana ke PT UN Jakarta, tetapi ditolak. Begitu pula dengan banding yang diajukan ke PT UN Jakarta, setelahnya Muldoko menggugat Yosana dan AHY ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi yang diajukan Muldoko mengenai keputusan Yosana terkait KLB Deli Serdang. Setelah upayanya berulang kali gagal, Muldoko belakangan ini disebut kembali bermanuver dengan mengajukan PK ke MA atas putusan sebelumnya. AHY mendapat informasi jika kubu Muldoko dan Johnny Allen Marbun pada 3 Maret 2023 atau sehari setelah partainya mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden masih mencoba-coba untuk mengambil alih Demokrat. Namun AHY menyebut bukti yang dibawa Muldoko adalah berkas lama berupa 4 poin novum yang telah menjadi bukti di PT UN Jakarta. Demikian disampaikan AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Senin 3 April 2023. Di sisi lain, AHY menyebut PK tersebut merupakan upaya Muldoko menjegal koalisi pengusung Anies yang berisi Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, pejabat Humas MA Soeharto menyatakan tidak ditemukan adanya permohonan PK yang diajukan Muldoko. Secara terpisah, Muldoko enggan berkomentar soal upaya PK yang disebut dilakukan terkait sengketa perebutan kekuasaan di Partai Demokrat. Ia mengaku tidak tahu menahu soal upaya PK yang disebut berbekal 4 novum atau bukti baru itu.